Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaca Cerita dan kita masih dalam tema besar kita yaitu new normal dan kali ini aku sama Kak Viali. Halo Kak Viali. Halo, Halo, hai. Hai sehat Kak, ya? sehat puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, teman-teman kita mau bahas lagi lanjutan dari episode yang kemarin. Jadi kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu yang kemarin episode ketiga dan kali ini kita akan ngobrol lagi nih sama Kak Viali tentang kehidupan spiritual orang percaya nih Kak. Ya, kalau kalian ingat episode kita yang lalu-lalu gitu ya, kita pernah ngobrol sama Kak Viali tentang keluarga ya Kak ya. Dan kali Iya, iya, ini iya. kali ini kita akan ngobrol tentang kehidupan spiritual. Nah, menurut Kak Viali sendiri nih Kak, kehidupan spiritual itu gimana sih pandangan Kakak? Kehidupan spiritual mungkin aku sependapat dengan video-video dari Kaca Cerita sebelumnya ya, Mhm. episode-episode Kaca Cerita sebelumnya karena saya juga udah nonton. Eh, Sama sih bahwa kehidupan spiritual itu dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gitu loh, relationship kita dengan Tuhan gitu. Jadi uh, kehidupan spiritual pasti berbicara dari situ, pasti berbicara tentang itu. So how we build the relationship with God itu yang paling penting dan itulah kehidupan spiritual. Bagaimana kita punya kehidupan doa, bagaimana kita punya kehidupan menyembah, bagaimana kita punya kehidupan yang selalu ingin baca firman, itulah kehidupan spiritual menurut saya. Jadi saya setuju dengan video-video dari episode Kaca Cerita yang terdahulu ya, saya setuju banget gitu loh. Mhm. Jadi kalau apa namanya seperti yang apa aku rangkum gitu ya. Seperti yang Iya, iya. dibahas sebelumnya bahwa kehidupan spiritual itu adalah relasi antara kita dengan Tuhan gitu ya dalam segala Iya, aspek iya. kehidupan. Tapi yang Iya, di sini benar. yang barusan Kak Fiali bilang adalah bagaimana kita membangunnya melalui doa tadi, Ya, doa ya, melalui ya, ya. penyembahan kita. Saya yakin dan percaya kalau orang yang udah percaya sama Tuhan, pasti dia rindu punya hubungan, dia rindu punya hubungan spiritual dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya. Nah, tapi bagaimana kehidupan spiritual yang bagaimana atau kita mau katakan bahwa bagaimana kehidupan spiritual yang baru yang Tuhan inginkan dari setiap kita orang percaya. Saya punya satu tokoh yang luar biasa yaitu saya mau ambil satu tokoh Musa. Musa ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa ini seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, dipanggil, dipilih dan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi kita lihat kehidupan Musa itu dimulai dari relationship dia dengan Tuhan. Kehidupan Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa itu dimulai dari aspek spiritual yang juga luar biasa. Nah, pertama kali Musa dipilih itu ketika Tuhan menyatakan dirinya dari dalam semak duri ya, dari dalam semak duri. Waktu di situ firman katakan dalam Keluaran 3, kalau kita baca sama-sama Keluaran 3, nah di situ firman bilang seperti ini, Allah menyatakan dirinya melalui semak duri kepada Musa. Di situ Allah bilang, Allah memanggil namanya, Musa, Musa. Dan firman bilang gini, Musa langsung menjawab, ya Allah. Nah, ketika Musa langsung menjawab, di sini saya mau kasih tahu bahwa ini bukti bahwa Musa adalah seorang yang percaya pada Tuhan Allahnya. Ini bukti bahwa memang Musa ini seorang yang takut Tuhan gitu loh, seorang yang takut pada Allahnya. Makanya ketika Allah memanggil namanya, dia tahu itu Allah. Dia mengerti itu Allah. Makanya dia jawab, ya Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Dari dalam semak duri ini dimulai satu relationship antara Allah dengan Musa. This is, dari hubungan ini saya bisa katakan bahwa this is a new normal for someone like Moses gitu loh. Sesuatu yang baru untuk Musa gitu loh. Kenapa? Karena dari semak duri ini saya mau kasih tahu yang pertama, Allah menyatakan dirinya. Nah, waktu Musa mulai menjawab, "Ya Allah," ini mulai masuk nih dalam satu hubungan yang luar biasa. Nah, Allah mulai mengenalkan dirinya dengan satu kata gini loh. Akulah aku. Allah menyatakan dirinya melalui satu hubungan antara Musa dengan
dengan Allah gitu loh. Akulah aku. Dan yang kedua Allah memberikan satu panggilan, satu satu kepemimpinan dengan Allah menyatakan dirinya dan Allah bilang gini, akulah aku yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam kamu yang itu ya ada di dalam Musa gitu loh. Nah, satu hubungan ini, satu hubungan dari dalam Semak Duri ini yang membawa Musa, yang memimpin Musa untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Di situ Allah menyatakan dirinya melalui hubungan yang erat ini. Gitu loh. Jadi dalam hubungan yang erat ini, yang pertama saya mau kasih tahu ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita punya satu relationship yang erat dengan Tuhan, yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan dirinya bagi kita semua. Itu yang paling penting, di mana kita membangun satu hubungan sampai Allah itu menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kita pikir lagi ya Kak, itu sulit ya, kayak yang Iya, misalkan sulit. apalagi kita ada di fase yang sebutkanlah baru ketika kita jadi orang percaya, jadi orang yang percaya pada Tuhan, kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, kita harus maju lagi selangkah untuk punya kehidupan spiritual atau punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sementara kadang kita Ya, bingung pasti. juga, bingung juga kayak gimana ya saya harus memulai gitu loh. Tapi tadi Kak Viali udah mention kan ketika kita pasti ada kerinduan dalam hati kita gitu ya, sama kayak ketika kita sudah punya kerinduan, kita pasti akan lakukan kayak oh ya udah deh saya akan berdoa, saya akan dalam hal ini yang kita bahas adalah mulanya adalah berdoa ya, membangun relasi dengan Tuhan gitu. Amin, amin. Dan gimana sih Kak kalau caranya untuk kita memulai hal itu gitu, karena nggak mungkin yang kita juga pasti kan akan ada adaptasi baru ya, kayak misalkan saya yang awalnya tidak percaya dengan Tuhan terus memutuskan untuk percaya, terus harus maju lagi ke punya kehidupan spiritual kan mungkin agak sedikit aneh ya, harus berdoa nih, gimana sih caranya untuk membangun kayak semangat atau motivasi dalam diri gitu, harus iya deh saya mau berdoa gitu. Ya, nggak mudah. Karena ini berbicara dari ini titik awal spiritual yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Memang nggak mudah, saya juga akui gitu, apalagi kita sebagai manusia nggak mudah. Tapi ada beberapa poin, ada 4 poin yang saya mau kasih tahu. Yang pertama, ketika kita mau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mau mempunyai satu relationship yang erat dengan Tuhan. Yang pertama, ambil waktu setiap hari berdoa. Setiap hari ambil waktu berdoa. Ambil waktu berdoa setiap hari gitu loh. Kita harus memaksa diri kita untuk berdoa gitu loh. Karena gini, saya ulangi lagi, yang pertama ketika kita menjadi seorang percaya, kita harus punya kerinduan itu. Harus punya kerinduan itu. Yang pertama, setiap hari ambil waktu berdoa. Dan yang kedua, harus punya waktu untuk menyembah Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan, nyanyi, menyembah Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Yes, nggak gampang, nggak mudah. Kadang banyak distraction, banyak gangguan dari pikiran kita, dari sekitar kita. Tapi ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, bagaimana kita masuk dalam satu penyembahan, dalam satu pujian, sampai kita sampai kita merasakan hadirat Tuhan gitu. Jadi kita memuji, menyembah Tuhan sampai kita kejar hadiratnya. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, ambil waktu setiap hari baca firman Tuhan. Ambil waktu setiap hari baca firman Tuhan. Mungkin cuman 1 pasal, dimulai dengan 1 pasal setiap hari, it's okay. At least we try to start gitu loh. Kita mencoba untuk mulai. Dengan baca firman 1 pasal, akan menjadi kebiasaan, tingkatkan lagi 2-3 pasal dalam 1 hari. Nah, oke. Dan yang keempat, yang terakhir, coba untuk diam dan dengar suara Tuhan.
coba untuk diam dan dengar suara Tuhan dalam hubungan ini, dalam membangun hubungan kita ini, relationship kita ini dengan Tuhan. Coba untuk diam dan dengar suara Tuhan, gitu loh. Suara Tuhan, kalau kalau saya pribadi, saya menyebut itu adalah suara hati. Jadi suara Tuhan itu akan mulai dari sini baru ke sini gitu loh. Bukan dari sini sampai ke sini. No, segala sesuatu dimulai dari hati. Nah, coba diam dan dengar suara itu gitu loh. Suara dari hati kita gitu loh. Suara Tuhan yang memimpin kita setiap harinya. Itu si poin 4 itu yang perlu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan inilah caranya supaya kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi Dan emang ini yang saya katakan bahwa kita harus, orang percaya harus ada pada tahap ini. Ini something yang new untuk kita semua gitu loh. Yang sesuatu yang baru yang memang semua orang percaya harus ada. betul. Harus alami ini semua. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Jadi tadi garis besarnya adalah kita harus memaksakan gitu ya. Emang ada sesuatu yang kadang kita harus memaksakan dulu nih biar biar kita merasa mungkin ditampar atau di apa, walaupun itu hal kecil. Kayak tadi Kak Fiali bilang kayak coba dulu satu pasal gitu. Kalau kalau memang sudah bisa gitu, tahap berikutnya ditambah lagi gitu ya. Doa juga coba dulu sebentar nggak apa-apa, yang penting ada waktu dulu sama Tuhan, nanti ditambah lagi. Nah, itu luar biasa banget tadi tentang Musa gitu ya. Tadi Kak Fiali sudah singgung tentang bagaimana dia relasi dia dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, dia kenal suaranya gitu kan. Walaupun dia kenal dan dia menjawab gitu. Nah, di sini Kak Fiali, aku mau mau nambahin sedikit juga, kayak ketika kita melihat Musa gitu ya, kadang dalam kehidupan kita secara pribadi juga, kita sering nggak sadar akan cara kerjanya Tuhan gitu ya. Kita sering nggak sadar, kita sering mungkin menolak juga ketika kita ada di kehidupan orang percaya, kita sudah sebatas itu aja gitu. Yang penting saya percaya sama Tuhan, yang penting saya ke gereja hari Minggu, saya ibadah gitu ya. Tapi kita kadang nggak sadar kalau sebetulnya kita dipersiapkan untuk hal-hal yang baru, untuk tahap baru. Gitu. Kayak misalnya Musa. Kita kadang coba kita perhatikan ketika Tuhan menempatkan Musa di di tengah-tengah musuh, di dalam istana. Kalau kita ada di posisi Musa gitu ya, kita akan jiper juga ya, kayak ini semua musuh nih, saya sendiri gitu. Tapi dari situ kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Dan ternyata ketika dia ada di dalam istana, dia sedang dipersiapkan sama Tuhan gitu. Jadi bahkan Firaun pun tidak menyangka gitu, dia kayak ya udahlah anak saya minta gitu ya untuk mengasuh Musa, ya udahlah saya kasih gitu. Tapi dia nggak akan menyangka, padahal banyak hal yang dia lakukan untuk membunuh bayi Mesir, membunuh bayi orang-orang Israel gitu ya. Sebagai cara dia lakukan untuk istilahnya dalam tanda kutip memusnahkan atau istilahnya bangsa Israel itu tidak berkutik gitu. Tapi satu orang ini dia dipersiapkan gitu, Musa. Sama kayak kehidupan kita. Kita kadang dalam perjalanan hidup kita nggak ngerti, Tuhan kenapa sih kok hidup saya rasanya hancur ya, gitu ya. Kayak misalkan contoh aku dengan Kak Fiali gitu. Aku ngelihat Kak Fiali, kenapa ya hidupnya kayaknya enak banget, flat banget. Maksudnya masalah pasti ada, tapi tidak sebesar saya gitu, saya pikir. Tapi mungkin teman-teman bisa memposisikan sebagai saya juga gitu dalam contoh ini gitu ya. Kenapa sih gitu? Kita kadang lupa gitu kalau Tuhan sedang mempersiapkan. Karena itu kenapa kita nggak boleh berhenti pada tahap kehidupan orang percaya saja. Kita harus ada tahap lebih lanjut. Bagaimana kita harus memasuki untuk new normal itu, kehidupan spiritual itu. Karena Musa aja yang sendiri di ini kok
diperhatikan oleh Tuhan gitu. Kita juga akan demikian gitu, kita sama gitu. Nah, Kak Fiali, untuk Kakak sendiri nih Kak, aku penasaran nih, dengan gimana sih, boleh dong Kak ceritain kehidupan spiritual Kak, perjalanannya itu seperti apa? Oke, sebelum itu saya mau menambahkan juga Oke. satu hal. Ketika perjalanan Musa, ya kalau kita lihat perjalanan Musa, setiap masalah pasti Musa tanya Tuhan. Setiap masalah yang dia hadapi, dia selalu kembali tanya Tuhan. Waktu dia memimpin bangsa Israel, aspek kepemimpinannya ya, aspek kehidupan jasmaninya ini ya. Sekarang kita ngomong di luar aspek spiritual ya. Ketika dia menghadapi Firaun sebagai seorang pemimpin, ya, Firaun itu orang yang nggak percaya loh sama Tuhan ya. Dia kenal, dia tahu, tapi dia nggak menyembah Allahnya Musa pada waktu itu. Nah ini yang Musa hadapi, Waktu Musa menghadapi Firaun bilang ini ada masalah. Tapi kembali ketika Musa menghadapi masalah, Musa bertanya pada Tuhan. Apapun yang kendala yang Musa hadapi, Musa kembali tanya sama Tuhan. Bangsa Israel melawan dia nanya lagi sama Tuhan. Bangsa Israel menolak dia tanya lagi sama Tuhan. Firaun menolak dia, Firaun mengancam dia balik tanya sama Tuhan. Jadi setiap problem yang menghalangi kepemimpinan Musa, setiap masalah yang menghalangi kehidupan Musa, kita mau sama-sama dengar hari ini ya, dia kembali nanya semuanya sama Tuhan. Nah ini, this is what I call the new normal of relationship, gitu loh. Ini, nah orang percaya ini harus ada dalam satu kehidupan spiritual yang baru. Nah ini nih kehidupan spiritual yang seperti ini. Ini yang aku bilang kehidupan spiritual yang erat. Apa-apa kita harus nanya Tuhan. Benar, saking dekatnya gitu ya. Iya, ini kehidupan orang percaya itu harus ada sampai pada tahap ini. Jangan kita berpikir gini, buset dah, apa-apa nanya Tuhan, apa-apa nangis ke Tuhan. Loh, hello, ini memang yang harus dimiliki semua orang percaya gitu loh. Ini yang memang harus dimiliki. Loh kalau kita nggak nanya Tuhan, kita mau nanya siapa? Emang ada orang yang lebih bijak dari Tuhan? Emang ada orang yang lebih berkuasa dari Tuhan? Emang ada? Hah? Siapa? Kasih tahu. Diri kita sendiri. Nggak bisa. Gitu loh. Kehidupan orang percaya harus sampai pada tahap ini. Harus sampai pada tahap apa-apa itu nanya Tuhan. Harus sampai pada tahap ketika punya masalah nanya Tuhan. Masalah dalam aspek apapun. Aspek apapun, mau keuangan, mau pendidikan, mau pelayanan, mau hubungan pribadi, jodoh, hubungan rumah tangga, semuanya, semua aspek. Ketika punya masalah, kita harus kembali nanya sama Tuhan. Sama seperti Musa. Inilah kehidupan relationship yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya. Gitu loh. Jangan pernah berpikir apa-apa kok nanya Tuhan, apa-apa kok begini, balik lagi kayak anak kecil. No. Enggak. Memang inilah yang Tuhan mau. Memang inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Gitu loh. Nah, kembali lagi kalau itu ke saya, bagaimana saya membangun kehidupan spiritual saya mungkin sama seperti Musa. Saya awalnya ya cuman sekedar percaya, saya ini anak sekolah teologi gitu loh, belajar tentang Tuhan gitu loh. Tapi gini loh, Tuhan gak mau saya cuman berhenti tahu tentang dia, cuman lewat pelajaran, cuman lewat otak. No, Tuhan mau saya mengalami dia secara pribadi. Gini loh, kalau saya mau katakan, saya lebih bangga berkhotbah, saya lebih bangga sharing firman dari apa yang saya alami daripada apa yang saya tahu. Ya, sekali lagi saya mau kasih tahu, saya lebih bangga sharing firman atau berkhotbah dari apa yang saya alami daripada apa yang saya cuma tahu. Istilahnya seperti ini, saya sekolah teologi, saya belajar tentang Tuhan. Yes, saya belajar bahasa Yunani, saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bagaimana Tuhan, bagaimana sifat-sifatnya, saya belajar semua banyak hal gitu loh. Tapi begini loh, Tuhan gak mau saya cuma cukup sampai di situ. Tuhan mau saya mengalami dia. Nah ini satu tahap kehidupan yang baru. Dengan apa?
Saya harus bangun hubungan saya pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saya harus paksa diri saya untuk punya hubungan berdoa setiap hari. Saya harus paksa diri saya harus paksa. Gini loh, karena iblis selalu mencoba mengambil itu dari kita. Iblis selalu mencoba mengambil hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang iblis hancurkan. Itu yang iblis hancurkan. Karena hubungan ini sangat penting. Ini sangat penting bagi kita dalam setiap aspek kehidupan. Nah, makanya saya bilang saya harus paksa diri saya. Saya harus pacu diri saya sendiri untuk punya hubungan dengan Tuhan. Untuk membangun doa saya pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saya harus paksa diri saya. Yang kedua, saya harus paksa diri saya untuk menyembah Tuhan setiap hari. Saya harus paksa diri saya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Saya harus paksa diri saya. Saya harus push diri saya untuk diam dan dengar suara Tuhan setiap hari. Saya harus paksa diri saya. Gini loh, kalau saya nggak paksa, saya nggak akan dapatkan itu semua. Saya harus paksa, saya harus mengendalikan diri saya harus mengendalikan pikiran saya harus mengendalikan perasaan saya untuk dapat mengejar relationship, untuk dapat mengejar hubungan yang erat ini dengan Tuhan. Gitu loh. Kalau kita belajar teologi, kita belajar logika, ilmu, gitu ya. Tapi ketika kita masuk dalam pelayanan, saya mau kasih tahu, bukan nggak penting, ilmu penting, tapi nggak cukup cuman itu. Ya, ketika kita masuk punya kerinduan untuk melayani orang lain, saya mau kasih tahu, ilmu nggak cukup. Bukan nggak penting, penting, tapi nggak cukup. Nah, pengalaman dengan Tuhan, ilmu dan pengalaman dengan Tuhan harus sejalan, harus seimbang. Ketika ilmu dan pengalaman dengan Tuhan ini seimbang, ini yang membuat saya merasa luar biasa dalam melayani. Ini yang membuat saya luar biasa menjalani semua aspek kehidupan saya. Semua aspek kehidupan saya. Contoh. Saya seorang guru. Ya, saya kasih contoh konkret dalam kehidupan saya. Saya seorang guru. Awalnya, saya itu punya bahasa Inggris yang terbatas. Tapi, tahun 2019 kemarin, saya dipercayakan, ya, ini seperti Musa nih, saya dipercayakan mengajar bahasa Inggris. Hello, pas-pasan ini. Ini saya mulai masuk dalam aspek kehidupan yang lain ya. Tapi bagaimana aspek spiritual mempengaruhi aspek kehidupan kerja saya. Saya dikasih tanggung jawab mengajar bahasa Inggris. Saya punya kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan. Hello, grammar saya pas-pasan banget. Kalau dibanding Kak Ocha lebih luar biasa. Tahun 2019. Tapi jangan ketawa. Tapi dengar. Nah, ini bagaimana aspek spiritual mempengaruhi kehidupan kerja saya. Saya nggak tahu mau bagaimana. Saya nggak tahu mau belajar bagaimana. Saya bingung. Yang pertama saya lakukan, saya datang, saya paksa diri saya berdoa. Saya nangis sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, ini satu tanggung jawab yang baru. Saya harus ngajar bahasa Inggris, grammar, saya harus ngajar speaking, saya harus ngajar listening. Iya kan? Di mana saya pas-pasan dengan itu. Saya yang pertama saya lakukan, saya push diri saya untuk berdoa di tengah stres saya. Stres, bimbang, gak tahu mau bagaimana, hilang arah. Tapi saya push diri saya kuatkan diri saya paksa diri saya untuk berdoa dan tanya Tuhan. Yang saya lakukan cuma apa? Cuma nangis. Saya nanya, Tuhan saya mau bagaimana? Tuhan saya harus bagaimana? Akhirnya dari situ, ketika saya datang, saya nangis, saya serahkan semuanya sama Tuhan.
Percaya teman-teman, percaya. Saya dengar suara Tuhan memimpin saya. Saya dengar suara Tuhan menuntun saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan, saya dengar semuanya. Kamu mulai belajar, Viali. Kamu mulai cari buku, kamu belajar, kamu nonton, kamu pelajari, kamu pelajari, siapkan diri kamu. Nah, ini saya mulai dengar tuntunan Tuhan ketika saya punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika saya paksa diri saya untuk berdoa dan dengar suara Tuhan. Ini loh, ini new normal yang harus semua orang percaya rasakan. Ini new normal yang semua orang percaya harus ada pada tahap ini. Jadi emang ketika kita diperhadapkan pada situasi yang juga tidak menyenangkan gitu kan, itu berarti Tuhan sedang membawa kita untuk berpikir, kita harus apa nih? Gitu ya. Pasti kalau secara manusia, naturalnya manusia gitu ya, pasti kita akan panik. Iya, kita panik. Aduh, udah disuruh, dan itu bukan hal yang mudah dipelajari lagi untuk bahasa Inggris ya kan? Hello, yes. Itu kita tapi langkah awalnya adalah, aduh Tuhan, setidaknya kita bisa tenang dulu setelah kita berbicara sama Tuhan, gitu ya. Tapi Kak, kalau setelah perjalanan Kakak dengan sampai saat ini gitu ya, ada nggak sih Kak? Pasti ada deh kayaknya, kayak bosen nih, capek, ntar deh doanya. Nah, ketika ada di tahap itu Kak, apa yang terjadi gitu dengan kehidupan Kakak? Atau apa yang memacu Kakak lagi untuk kembali, aduh nggak bisa nih, kayaknya ini gara-gara saya ninggalin Tuhan nih gitu. Gimana Kak? Boleh dong cerita. Itu sebenarnya udah dijawab loh. Ini mau curhat loh. Oke. Jadi gini, pasti kejenuhan pasti, bosan pasti. Saya nggak menutup kemungkinan saya mengikuti rasa kebosanan saya itu. Saya mengikuti rasa kejenuhan itu. Saya ikuti. Saya malas. Ada kadang, wow, bisa seharian, 3 hari, bahkan seminggu tuh kayak malas mau doa, baca firman nggak mau gitu loh. Ya itu ada pada tahap jenuh, bahkan pelayanan aja kadang saya tolak gitu loh, sampai saking jenuhnya gitu, saking bosannya, kayak aduh lagi nggak benar gitu loh, ngerasa lagi nggak benar. Ya itu sebenarnya kita lagi ada dalam tahap kejenuhan ya, lagi nggak benar, tolak pelayanan, aduh malas ngapa-ngapain, pokoknya tentang Tuhan malas gitu loh. Nah tapi ya namanya kita ya, kalau orang udah percaya sama Tuhan, kejenuhan itu ada, dan kadang kita menikmati itu. Tapi ada tuntunan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, kalau kita orang percaya, ada satu tuntunan Roh Kudus yang kembali mengingatkan. Hello Viali, come back. Hello Kak Ocha, balik. Pasti. Ya, bohong kalau setiap orang percaya bilang nggak dengar suara itu, nggak dengar tuntunan itu untuk kembali, bohong, nggak mungkin. Karena semua orang percaya pasti ada pada tahap itu, pasti ada tahap pada dimana Roh Kudus kembali ingatkan, Roh Kudus kembali panggil, Roh Kudus kembali call our name and say hello, come on, come back, enough, come back gitu loh, pasti. Cuman kadang kitanya aja ya kan, kadang ntar deh, iya sehari lagi deh. Kadang kita yang menunda, gitu ya. Iya betul. Kita yang menunda, tapi Tuhan nggak pernah menunda untuk panggil kita balik. No. Dia itu setiap hari tunggu loh. Oke. Dia setiap when Ocha, when Viali, kapan lu balik nih? Setiap hari Tuhan panggil, tapi kita yang nolak, kita yang nunda-nunda. Nantilah dulu Tuhan, gue masih nyaman dengan kejenuhan gue. Nanti dulu lah.
Tapi every day he always waiting for us gitu loh. Setiap hari dia tunggu. Nah, jadi gini, keputusan itu di kita. Keputusan untuk kembali itu di kita. Loh, come on lah. Bolehlah kita nikmati. Tapi saya mau katakan, jangan lupa balik. Because kita butuh Tuhan. Karena hidup itu butuh Tuhan. Mau lari, mau sampai manapun ini saya mau kasih tahu untuk orang percaya semua. Mau lari sampai manapun, listen to me. Tuhan tetap tunggu. Tuhan tetap tunggu keputusanmu untuk kembali. Tuhan tetap tunggu keputusanmu untuk kembali. That's it. Nah, menarik nih. Iya nggak Kak Ocha? Iya nggak Kak Ocha? Coba, Menarik. bener nggak? Iya, itu betul banget gitu ya. Itu menarik banget. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian ngerasa dulu kehidupan kalian merasa kalian ada di zona nyaman, kalian merasa udahlah orang udah percaya ini kan katanya harus percaya untuk dapat selamat. Titik sampai situ gitu ya. Kadang kita mikirnya gitu doang. Ya, benar. Tapi kita harus punya coba deh kita merenungkan lagi gitu ya. Kehidupan kita yang lalu-lalu gitu ya. Gimana Tuhan berperan aktif banget maksudnya dalam kehidupan kita. Dia selalu dalam setiap, walaupun kita udah jatuh kayak apa juga, udah keseret, udah ditendang, udah kelindas mungkin, udah ancur-ancuran gitu ya. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita ke Tuhan, ketika kita mau fokus untuk apa ada di tahapan baru adalah karena begini, tidak ada orang yang diutus Tuhan tanpa diperlengkapi. Gak ada. Yes. Jadi kalau misalkan Musa pun, dia diperlengkapinya apa? Ketika dia di dalam istana, dia dapat juga pelajaran tentang kepemimpinan gitu ya. Mereka kan ada tentang bagaimana kepemimpinan mereka dipersiapkan, atau ada bagaimana berperang dan sejenis itu dipersiapkan sama dengan kehidupan kita, dari sejarah kita, sejarah kehidupan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, prosesnya seperti apa. Mungkin kita dari background keluarga yang tidak baik, dari keluarga yang baik, dari keluarga yang A, B, C, dan sejenisnya gitu ya. Itu membentuk karakteristik kita. Kemudian kita diberikan talenta juga. Ada masa persiapan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sayang banget kalau kita cuman berhenti di tahap udahlah jadi orang Kristen aja, biarin deh mereka aja, saya bukan hamba Tuhan. Berdoa tidak hanya untuk hamba Tuhan, berdoa tidak hanya untuk pendeta, berdoa tidak hanya untuk aktivis gereja gitu. Karena berdoa atau bertanya pada Tuhan itu menandakan kita menaruh kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Gitu. Karena kita nanya nanya ya kan? Kayak Tuhan maunya apa sih? Kalau saya sih maunya A, tapi kalau Tuhan maunya B, ya sudah gitu. Gimana Kak Meli? Dan ini penting kenapa kita nggak boleh cuman berhenti di cuman sekedar menjadi Kristen ya. Kenapa kita nggak boleh berhenti cuman sampai di situ? Gini loh, karena tuntunan Tuhan itu selalu benar, tuntunan Tuhan itu selalu tepat. Betul. Dan gini loh dan hidup akan terasa lebih ringan kalau kita ikuti tuntunan Tuhan. Hidup akan terasa lebih menyenangkan kalau kita dituntun Tuhan. Percaya deh. Jadi makanya kenapa Tuhan mau kita nih orang percaya bukan cuma berhenti sekedar percaya atau sekedar menjadi Kristen, tapi masuk punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan sampai kita bisa dengar suara Tuhan, sampai kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Karena ketika kita bisa dengar tuntunan Tuhan, itu hidup akan terasa lebih menyenangkan. Hidup akan terasa lebih ringan. Percaya deh. Dan gini loh, tuntunan Tuhan itu selalu tepat. Tuntunan Tuhan itu selalu benar dibandingkan dengan pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini. Gitu loh. Dan hidup itu butuh Tuhan. Hidup itu butuh Tuhan. Mau punya uang banyak, mau sukses sampai dimanapun, ya kan? Tapi tetap kita harus kembali ingat, hidup itu Tuhan. Itu loh, Kak Ocha. Harus mengerti itu, Kak Ocha.
Betul, betul. Jangan Ini lari-lari mulu kau, Chan. sekarang udah nggak lari. Berhenti sudah lari-larinya. Iya, gitu. Jadi, seperti apa, walaupun kita menghadapi fase terberat dalam hidup kita, tapi kita masih istilahnya kita masih ngikutin flow-nya gitu. Kita nggak ada yang, "Aduh, jalan buntu," nggak gitu. Jadi itu yang Iya. membedakan mungkin itu yang Ya. membedakan ya antara orang yang percaya dengan yang tidak gitu. Ketika kita percaya sama Tuhan di sedalam apapun kita ada gitu ya, tapi kita kayak, "Ah, ya udah deh Tuhan, ya udah deh," gitu. Kayak berserah, Ya, lebih berserah, ya, bukan ya, menyerah ya, gitu. Ya, paling itu sih. ya, ya. Ada lagi Kak Fiali mungkin yang mau ditambahkan tentang kehidupan spiritual ini? Ya, pesan saya aja lah yang terakhir. Kan kita udah kebanyakan ngomong ini kan ya. Tapi bermakna ini harus ditonton. Harus ditonton. Ini pesan saya terakhir cuman harus bermakna banget ini. Pesan saya sih yang terakhir nih ya. Penting punya hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena dari hubungan spiritual ini mempengaruhi aspek kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Dan penting kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Hubungan yang erat itu seperti apa? Hubungan yang sampai kita dengar suara Tuhan. Hubungan yang sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu hubungan yang erat. Itu hubungan yang erat. Itu aja lah. Gak usah panjang-panjang. Jadi harus kadang emang ada sesuatu yang harus dipaksakan teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa kalau kita udah jadi orang-orang yang menurutku sih luar biasa karena kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan gitu ya. Kesempatan untuk untuk lebih jauh lagi tahu tentang Tuhan gitu. Jadi apapun kondisi kita sekarang gitu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya timetable-nya sendiri. Tuhan itu punya cara kerjanya sendiri. Ia bertindak sesuai kedaulatannya, sesuai caranya, sesuai kairosnya dia, waktunya dia gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu tenggelam dengan udah deh zona nyaman gitu ya. Orang percaya aja spiritual, saya doa kok mau makan gitu ya. Mau makan sama mau tidur doang gitu. Enggak sampai situ teman-teman. Jadi kenali Tuhanmu gitu. Maka engkau akan tahu gitu apa yang Ia kehendaki dalam hidupmu. Itu sih teman-teman. Jadi mungkin ada lagi Kak Fiali atau sudah? Apalagi untuk seorang yang terjun dalam dunia pelayanan ya. Ini penting betul. Gitu loh. Apalagi untuk seorang yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan ya, bukan di dalam lingkup gereja aja. Kita berbicara bukan dalam lingkup gereja aja. Kamu punya hati untuk mau memberitakan Injil, seorang misionaris, kamu punya hati mau mengajar, kamu punya hati mau main gitar, main drum, kamu punya hati untuk jadi seorang pengkhotbah ya, pokoknya punya hati untuk melayani Tuhan. Loh, ingat loh, hubungan erat dengan Tuhan itu sangat penting. Betul. Ya, ini jadi pesan untuk para pelayan Tuhan. Wah, ini penting banget, ini penting banget. Kita nggak bisa cuma berhenti stop menjadi seorang Kristen kalau untuk mau melayani ya, untuk seorang pelayan nggak bisa cuma punya sampai berhenti di cuma sekedar percaya loh, enggak. Kita harus punya hubungan yang erat supaya apa? Ketika kita melayani, pelayanan kita tuh dipimpin Tuhan, dan pelayanan yang dipimpin Roh itu akan berkeluar biasa. Dari cuman pelayanan yang cuman sekedar biasa-biasa saja. No. Kita harus punya pelayanan yang berdampak luar biasa. Harus punya pelayanan roh. Pelayanan yang dipimpin membutuhkan kehidupan spiritual yang luar biasa juga loh. Gitu. Itu sih kalau saya. Kalimat klasik mengatakan kita nggak bisa kasih tahu orang rasanya madu kayak gimana kalau kita belum ngerasain dulu madunya itu kayak gimana sih rasanya. Manis tapi manis yang seperti apa gitu. Jadi kita harus merasakan dulu supaya itu tertransfer ke orang lain gitu loh. Dan Siap bosku. Jadi itu teman-teman, jadi jangan patah semangat, ayo gitu berlomba-lomba. Kalau kalian merasa kalian sendiri nih saya berlomba, enggak. Kita berdua pun, teman-teman yang lain pun berlomba gitu untuk mengejar. Aduh, walaupun males kita harus coba untuk
karena ketika kita ada dalam jalurnya Tuhan, seberat apapun itu kekuatan sudah disediakan sama Tuhan. Ia selalu memperlengkapi orang yang akan ada di dalam rencananya. Itu sih teman-teman. Jadi hari ini seru banget. Thank you Kak Viali. Amin. Nanti lain kali kita bahas yang seru lagi nih. Thank you loh. Gitu ya. Nggak mau aku. Canda. Nah itu teman-teman, jadi aku sama Kak Viali ini udah lama banget kenal. Jadi kenapa kita emang ini mungkin menyinggung dikit tentang relasi gitu ya. Kenapa kita suka bercanda gini, karena ya kita cukup dekat gitu. Udah kenal. Relasinya udah kenal lama. Ya. Dan beliau adalah kakak kelas di kampus. Jatuh bangun juga. Ya, jatuh bangun juga saling kenal. Gimana Kak Ocha jatuh saya tahu, gimana saya jatuh Kak Ocha tahu gitu. Tapi itu kita jatuh kita bangkit lagi kok, tenang aja guys. Itu yang penting teman-teman. Ketika kita jatuh gitu ya, penting ada untuk ini juga ya, penting untuk ada mentor atau kakak rohani mungkin, teman yang bisa membangun kita sama-sama gitu loh. Jadi jangan khawatir dan ingat bahwa teman-teman kita itu pasti ada orang yang Tuhan persiapkan untuk dalam tanda kutip mendampingi kalian dalam masa-masa transisi kalian ke new normal. Pasti. Cuman kadang kita nggak ini aja. Jadi itu teman-teman, aduh seru banget, thank you banget Kak Viali, ini seru banget asli. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan lupa untuk terus berdoa, berserah, menyerahkan semuanya, karena biarlah semua kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kalian, bukan kehendak kita lagi, karena kita hidup bukan untuk kita sendiri lagi. Dan terima kasih untuk stay di sini, dan jangan lupa like, share, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Dan supaya kita semua diberkati dan amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.